Bagian B itu boleh dipasangkan 2 kali di bagian kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Vivi Fauzia. Jadi pada video ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk ikuti terus video ini. Ya, jadi pengertian dari relasi ini sendiri adalah aturan yang menghubungkan antara anggota satu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Sedangkan pengertian dari fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tempat satu ke anggota himpunan B. Nah, di sini terdapat sifat-sifat dari relasi. Untuk sifat dari relasi ini sendiri itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah sifat relasi yang refleksif, yaitu suatu relasi R pada himpunan A bersifat refleksif jika A, A yaitu meliputi termasuk ke dalam bagian R untuk setiap A yang merupakan anggota A. Nah, kemudian ada sifat transitif, kemudian ada sifat simetri dan antisimetri. Selanjutnya di sini apa sih perbedaan dari relasi dan fungsi itu sendiri? Jadi secara sederhana relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud yaitu hubungan antara daerah asal domain dan daerah kawan yaitu kodomain. Sedangkan fungsi ini sendiri merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal ke tempat satu himpunan daerah kawannya. Nah, perbedaan antara relasi dan fungsi ada pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Misalnya, pada relasi tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Sedangkan untuk aturan hanya terikat atas pernyataan relasi itu sendiri. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak mempunyai pasangan. Sedangkan pada fungsi, tiap-tiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus, yaitu aturan itu mengharuskan setiap anggota himpunan daerahnya mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Dengan kata lain, setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Selanjutnya di sini yaitu terdapat sifat fungsi, di mana sifat fungsi yang pertama adalah fungsi injektif atau fungsi satu-satu atau bisa juga disebut sebagai fungsi into. Nah, di sini terdapat contohnya yaitu yang merupakan fungsi injektif dari A ke B dan ini merupakan bukan injektif, di mana perbedaannya yaitu jika dia fungsi injektif maka dia satu ini akan dipasangkan dengan satu kawanan di B-nya. Artinya setiap satu yang dipasangkan di A harus dipasangkan satu di B, tetapi untuk A berikutnya tidak boleh dipasangkan sama dengan B yang tadi kita pasangkan di yang pertama, karena jika misalnya dipasangkan ke yang pertama lagi maka itu bukan merupakan fungsi injektif. Selanjutnya sifat fungsi yang kedua adalah fungsi surjektif atau bisa disebut juga sebagai fungsi onto. Nah, di sini terdapat contohnya yaitu contoh fungsi surjektif, yaitu di mana kata atau kawanan pada bagian B itu boleh dipasangkan 2 kali di bagian kawanan A. Tetapi untuk kebalikannya yaitu kawanan A 2 kali ini tidak boleh memasangkan yang sama ke B-nya, seperti itu. Selanjutnya adalah sifat fungsi yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau korespondensasi satu-satu. Nah, di sini terdapat contoh dari fungsi bijektif. Selanjutnya di sini terdapat contoh soal. Contoh soalnya ini sendiri yaitu misalkan A yaitu yang merupakan bagian dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3, dan B yaitu terdiri dari min 9, min 6, min 3, 0, 3, 6, 9. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi sepertiga dari adalah
Nah, di sini kita ketahui bahwa terdapat himpunan dari A dan himpunan dari B, dan kita harus mencari relasi untuk sepertiga darinya. Nah, maka yang memenuhi jawabannya adalah option B, di mana di sini min 3 sepertiga dari min 9, min 2 sepertiga dari min 6, min 1 sepertiga dari min 3, dan 1 sepertiga dari 3, 2 sepertiga dari 6, dan 3 sepertiga dari 9. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi relasi dan fungsi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat dan stay healthy.